Selamat pagi anak-anak SD Kristen Elim. Puji Tuhan, di hari Rabu ini kita bisa kembali bersama-sama. Sebelum memulai aktivitas kita, ayo kita renungan bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur, ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Ya anak-anak, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas belajar mengajar kami, mari Roh Kudus pimpin kami, biar kami mendengar firman-Mu dan kami semua bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau nyanyikan pujian kita, Aku Anak Raja. Ayo semua dari kelas 1 sampai kelas 6 ikut Miss Evi ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh yes, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi ya, aku anak raja. Ayo semuanya gerakannya ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh yes, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nyanyinya sudah, doanya sudah. Sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini masih di kitab Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Bersama orang tuamu, kita baca bersama-sama. Matius pasal 6, ayatnya yang ke-5 sampai 15. Sudah siap? 1,
2, 3. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, karena suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, anak-anak SD Kristen Elim, hari ini kita sudah belajar tentang doa Bapa Kami. Pasti semua anak-anak sudah tahu kan tentang doa Bapa Kami. Bahkan yang Miss Evi tahu, setiap kita mulai pelajaran atau selesai pelajaran, pasti kita sama-sama berdoa, doa Bapa Kami. Nah, hari ini Miss Evi mau kita belajar tentang doa Bapa Kami. Kenapa kita harus berdoa Bapa Kami? Nah, yang pertama, Bapa Kami yang di surga. Kenapa dikatakan Bapa? Bapa berarti sebuah hubungan yang sangat dekat antara kamu dan Bapa, yaitu Bapa kita yang ada di surga. Alamatnya jelas di surga, bukan di Gang 7, bukan Bapa yang di Kelayatan, bukan Bapa yang di Kemantren, tapi Bapa yang ada di surga. Karena itu ketika berdoa, ketika kita mengucapkan Bapa Kami yang ada di surga, itu menunjukkan satu kedekatan kita dan menunjukkan betapa kita tahu bahwa kita punya Bapa yang ada di surga, yang punya semua hal buat kita. Amin. Yang kedua, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, apa yang mau kita belajar dari sini? Bahwa Bapa kita yang ada di surga itu adalah Bapa yang Maha Kudus. Lalu yang mau kita pelajari adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak, kehidupan guru-guru, semua ada di dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Bagus ya. Berarti Tuhan tahu tentang kita sebelum kita lahir sampai nanti kita tua, sampai kita mati, bagaimanapun kita, semua ada di dalam rencananya Tuhan. Berarti kita bersyukur punya Bapa seperti itu. Yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wah, sudah punya Bapa yang di surga, alamatnya jelas di surga, semua hal sudah Tuhan rancangkan. Sekarang Tuhan mau bilang bahwa Dia berkati kita setiap hari dengan berkat-berkatnya. Kamu jangan merasa sedih. Kok belum ke sekolah, Miss? Gak apa-apa, di rumah saja. Tuhan memberkati kita setiap saat. Amin. Di masa-masa begini pun berkat Tuhan gak pernah berkekurangan. Bahkan firman Tuhan bilang, makanan kami yang secukupnya setiap hari. Kamu bisa makan, minum, tidur, pakai baju baru, masih sehat. Semua Tuhan siapkan buat kita. Lalu yang keempat, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, anak-anak tahu nggak ayat ini mau bilang apa? Kalau kamu, Miss Evi, guru-guru yang lain mau diampuni, kita harus belajar lebih dulu mengampuni. Tuhan sudah mati bagi kita, sudah mengampuni dosa kita. Sekarang bagian kita,
Kalau ada yang bersalah, ada yang menyakiti kita, ada yang menjengkelkan, kita pun harus belajar mengampuni. Jangan bilang, mah gak mau, kan dia menjengkelkan. Gak, firman Tuhan bilang, kalau kamu mau diampuni, kamu pun harus belajar mengampuni. Lalu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Wah, Tuhan menjaga, melindungi, memelihara, menjauhkan kita dari yang jahat, memberkati seluruh kehidupan kita. Betapa kita beruntung punya Bapa yang ada di surga, yang setiap saat selalu menjaga dan melindungi kita. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kata amin berarti ya pasti. Anak-anak, ketika berdoa, kamu harus yakin bahwa apa yang kamu doakan pasti terjadi. Amin. Nah, hari ini Tuhan Yesus mau kita belajar tentang berdoa. Jadi jangan cuma sekedar doa Bapa kami, lalu kamu nggak ngerti artinya apa. Tapi ketika kamu berdoa Bapa kami, kamu mulai ngerti. Bapa menggambarkan sebuah hubungan yang erat antara kamu dengan Bapa yang alamatnya jelas, yaitu di surga. Dan semua hal yang baik sedang Bapa siapkan bagi kamu, bagi Miss Evi, bagi semua guru-guru dan semua orang. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar memiliki Bapa yang begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, biar kami semua bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai proses belajar mengajar. Roh Kudus yang pimpin dan tolong kami, biar kami belajar dengan baik dan kami menjadi anak-anak yang berhasil. Semua guru-guru pun diberkati oleh Tuhan dengan hikmat daripada-Mu. Bahkan Ibu Susi pun Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.